Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang topik sel elektrolisis dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu ujian akhir semester genap tahun 2022-2023. Baik, sel elektrolisis dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sel elektrolisis adalah penguraian zat-zat kimia oleh arus listrik. Dalam sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Senyawa yang dielektrolisis berupa senyawa yang bersifat elektrolit. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah sel elektrolisis mempunyai dua elektroda yang bersifat negatif dan positif. Cara kerja sel elektrolisis yaitu dengan menghubungkan sumber arah dari kutub negatif ke katoda dan kutub positif ke anoda. Kemudian terjadi overpotensial yang mendorong reaksi reduksi dan oksidasi non-spontan dapat berjalan, sehingga elektron dapat mengalir dari katoda ke anoda dan ion-ion positif cenderung ke katoda lalu tereduksi, sementara ion-ion negatif tertarik ke anoda dan teroksidasi. Tiga ciri utama suatu proses sel elektrolisis. Satu, adanya ion bebas dalam suatu larutan elektrolit. Ion bebas ini nantinya akan menerima atau memberikan elektron yang dialirkan melalui larutan. Dua, terdapat sumber arus DC dari luar, misalnya baterai. Tiga, dalam sel elektrolisis memiliki dua elektroda, yaitu katoda dan anoda. Fungsi sel elektrolisis. Satu, proses sel elektrolisis biasanya digunakan dalam metode pembuatan gas oksigen, hidrogen, dan gas klorin di laboratorium. Dua, bermanfaat untuk proses memurnikan logam yang kotor. Caranya, logam kotor ditempatkan pada anoda, sementara logam murni pada katoda. Tiga, berguna untuk proses penyepuhan logam menggunakan logam mulia, misalnya perak, emas, dan nikel. Empat, membantu dalam proses produksi aluminium dan natrium. Bagaimana penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari? Satu, digunakan untuk penyepuhan logam. Tujuan melapisi logam dengan logam lainnya agar tidak mudah berkarat dan korosi. Contohnya penyepuhan sendok besi oleh logam perak. Dan kedua, cincin perak yang dilapisi emas. Nah, inilah mekanisme penyepuhan logam, penyepuhan sendok besi dilapisi perak dengan proses elektrolisis. Terjadi di katoda adalah Ag plus mendapatkan elektron menjadi Ag. Di anoda adalah proses pelepasan elektron Ag menjadi Ag plus dan elektron. Dua, pemurnian logam. Tujuannya memurnikan logam dari campurannya. Contoh, pemurnian tembaga. Inilah proses pemurnian menjadi tembaga murni dari CuOS4 atau tembaga tak murni dan lumpur anoda AgAu platina sumber arus searah. Di katodana terjadi Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, di anodana Cu menjadi Cu2 plus dan 2 elektron. Tiga, produksi aluminium. Sel elektrolisis pada produksi aluminium diperoleh dengan cara elektrolisis biji aluminium. Prosesnya yang terjadi, nah ini aluminium cair. Larutan Al2O3 dalam riolit cair. Anoda grafit, besi berlapis grafit. Yang keempat, produksi natrium. Sel elektrolisis pada produksi natrium diperoleh dengan cara elektrolisis telehan NaCl yang dikelola dengan proses Down. Reaksi yang terjadi adalah di katoda 2Na+, larutan ditambah 2 elektron menjadi 2 natrium larutan. Di anoda proses terjadi adalah 2Cl-
liquid menjadi Cl2 gas plus 2 elektron. Reaksi selnya sebagai berikut. Na plus tambah Cl min menjadi Na plus Cl2. Produksi gas oksigen. Yang kelima adalah produksi gas oksigen dan gas hidrogen. Gas oksigen dan gas hidrogen dapat dibentuk melalui reaksi elektrolisis pada senyawa yang mengandung kation, unsur golongan utama, dan anion yang mengandung oksigen dengan elektroda inert. Misalnya elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda karbon melalui reaksi K2SO4 menjadi 2 K plus SO4 2-. Reaksi di katodanya adalah sebagai berikut. Yang keenam adalah aplikasinya adalah produksi gas klorin. Klorin merupakan bahan industri yang diproduksi melalui elektrolisis dengan garam pekat NaCl yang disebut brine. Reaksi elektrolisis brine sebagai berikut. NaCl menjadi Na plus Cl min. Di katodanya adalah reaksi sebagai berikut. Nah, demikianlah sel elektrolisis dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.